Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu JavaScript ES6. Nah, kalau operating system buat handphone kayak Android, iOS, itu ada versi-versinya ya teman-teman. Ada iOS 14, iOS 15, kalau Android ada Android 11, 12, itu yang lumayan baru. Nah, JavaScript sendiri sebagai programming language itu ada versi-versinya juga teman-teman. Dan di versi yang baru ada fitur-fitur yang baru dan cara penulisannya pun uh, ada yang baru juga, ada yang berbeda dengan versi sebelumnya, yang lebih memudahkan si programmer untuk menulis code-nya. Nah, ES6 itu panjangannya adalah ECMAScript dan ES6 ini versi 6 ya, ECMAScript versi 6. ECMAScript ini sebetulnya berbeda dengan JavaScript. Jadi ECMAScript ini adalah spesifikasi untuk penulis programming language. Nah, JavaScript ini adalah implementasi dari si ECMAScript. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita bisa bilang juga sebetulnya ECMAScript ini adalah ECMAScript 6 ini adalah versi terbaru dari JavaScript. Dan ES6 ini dikeluarkan atau dirilis tahun 2015. Jadi udah lumayan lama sebetulnya video ini direkam tahun 2023 dan udah ada juga sekarang IS 7, IS 8 atau yang disebut juga IS 2017, IS 2018 sampai 2021 pun kayak tiap tahun tuh ada juga perubahan-perubahan dari si ECMAScript ini. Tapi dari versi 5 ke versi 6 itu banyak sekali perbedaannya. Dan kenapa kita perlu belajar ES6? Karena kalau kita mau belajar React.js ini biasanya pakai cara penulisan JavaScript yang terbaru, yaitu penulisan ES6 ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah upgrade aplikasi di handphone misalnya ya, dan setelah upgrade aplikasi itu, tiba-tiba si aplikasinya jadi nggak bisa jalan di handphone teman-teman. Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Nah, di programming language sendiri, hal ini pun terjadi ya, teman-teman. Jadi, versi JavaScript yang lama, IS5, itu berjalan dengan lancar di browser, baik itu di Chrome, Firefox, Opera, ataupun Internet Explorer. Tapi ketika ada versi yang baru, JavaScript yang baru, yang IS6 atau IS7, IS8 gitu ya, ini ada beberapa fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang nggak bisa jalan di browser. Sekarang sebetulnya ES6 udah mulai bisa dijalankan di hampir semua browser, kecuali Internet Explorer ya masih ini Internet Explorer ini udah mulai mati dan banyak yang nggak bisa dijalankan di Internet Explorer. Nah, JavaScript sendiri itu juga adalah pemrograman yang dijalankan di web browser ya teman-teman. Disebutnya juga client client language gitu. Client itu istilahnya untuk web browser. Sekarang ES6 udah mulai bisa sebetulnya dijalankan di browser, hampir di semua browser. Tapi kalau kita pakai lagi yang baru kayak ES7, ES8 ini masih banyak yang nggak bisa dijalankan di browser. Nah, gimana caranya kalau kayak gitu? Jadi kalau kita nulis di versi JavaScript yang terbaru, supaya kita bisa jalankan di web browser dengan lancar, kita perlu yang namanya transpiler, teman-teman. Atau salah satu aplikasi dari transpiler yang paling banyak dipakai dan terkenal itu adalah Babel ya. Nah, transpiler ini fungsinya adalah untuk mengubah JavaScript yang ditulis dengan versi terbaru ES6, ES7 atau ES8 ini ketika dimasukin ke transpiler dia dirubah jadi kayak versi lama, jadi IS5 kayak gitu. Supaya ketika dijalankan di web browser, si kodenya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman pengertian tentang ECMAScript. Jadi di ECMAScript ini ada banyak fitur-fitur yang baru, ada function-function yang baru, dan nanti di video-video berikutnya kita akan pelajari fitur-fitur yang terbaru tersebut yang dikeluarkan di ES6. Oke teman-teman, stay tune terus di video berikutnya dan nanti kita akan belajar lebih lanjut supaya kita ketika belajar React.js kita udah punya fondasi yang kuat, udah ngerti sintaks-sintaksnya dan kita
akan lebih mudah untuk kita belajar React.js.